mau belajar, tidak akan ada kemajuan dalam hidup kita. Selama kita meninggikan hati, kita melihat orang atasan A menjengkelkan, oh ini jelek atasan. Pindah perusahaan lain, oh ini jengkelkan, ini jelek atasan. Pindah lagi, ini jengkelkan, jelek atasan. Kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Tapi waktu kita mau merendahkan hati, belajar, masing-masing atasan itu punya kelebihan masing-masing. Ada atasan yang cerewet, yang tertib, cermat sekali, belajarlah kecermatannya. Ada atasan yang agak sembrono, tapi dia nekat, gitu kan? Nggak cermat, agak sembrono. Belajarlah dari kenekatannya dia, keberaniannya maksudnya. Iya. Ada atasan lagi yang tipenya, pokoknya mungkin nggak suka marah, tapi dia jago sekali membangun hubungan. Jadi tidak semua kelebihan ini ada pada satu orang. Itulah makanya kenapa Tuhan ciptakan kita berbeda. Nah, kenapa kita jengkel? Karena atasan tidak ngikuti keinginan kita. Nah, itu yang menjadi masalah. Loh, yang ngikutin keinginan ini siapa sih? Kita ngikutin keinginan atasan atau atasan ngikutin keinginan kita, kan gitu ya? Nah, makanya yang tadi saya katakan perlu kedewasaan untuk menyatukan visi. Waktu kita merendahkan hati, kita sama-sama belajar dari kelebihan masing-masing. Para pemimpin punya nilai yang berbeda. Ya, dan itu komplit dalam diri kita. Betul. Kita akan kuat. Dan sebenarnya seseorang itu tidak akan mungkin bisa jadi pemimpin kalau dia tidak punya potensi, kan begitu ya. Pasti ada satu alasan kenapa dia harus jadi atasan kita. Dan pasti ada hal-hal yang bisa kita pelajari darinya. Betul sekali. Ya, perbincangan kita makin seru dan hangat saja ya, tapi kita akan break sebentar. Ya, kita akan break untuk jeda pesan sponsor berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa. Ruko Imperium Blok A 37 sampai dengan 39. Ya. Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami ingatkan lagi buat pemirsa, mungkin selama ini, malam hari ini pemirsa mengalami permasalahan dalam kehidupan, pemirsa bisa menceritakan kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Kita ya, langsung ke SMS yang sudah masuk dari 5069. Aku pernah disakiti oleh orang yang sangat aku cintai, tapi lama-lama dia sadar dan mau kembali kepadaku, maka aku sakiti dia sesakit-sakitnya. Jadi dibalas dendam. Ini gimana ini? Ya, yang menariknya begini, jangan orang error kita jadi error. Ingat waktu kita berpikir bahwa ini kesempatan untuk membalas menyakiti, apalagi sakiti sesakit-sakitnya ya, berarti sebenarnya kita sudah menjadi error, sudah menjadi nggak benar. Berarti kita menjadi orang yang jahat. Ya, saya katakan orang yang jahat langsung. Kenapa? Hanya orang jahat yang ingin menyakiti orang lain, kan gitu ya. Kondisi normal kita nggak ingin menyakiti orang lain. Makanya pola pikir kita tentang diri kita itu akan menentukan reaksi kita.
Kalau kita berpikir wajar dong saya nyakitin dia, ya dia setimpal dan dengan perbuatannya harus terima gini ini, makanya aku balas dengan menyakiti dia. Oh, kita jadi orang jahat enggak? Iya. Kita jadi sama dengan dia, gitu kan. Tapi kalau kita berpikir aku orang yang baik, aku yang mengampuni sekalipun dia menyakiti aku mengampuni, aku mau menerima dia kembali dengan kasih. Wow, itu inner beauty yang sangat luar biasa. Kecantikan seorang wanita di sana luar biasa. Seorang pria itu bentuk tanggung jawab yang sangat luar biasa. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan, tapi dia mampu membimbing dirinya sendiri dan menjadi dirinya apa adanya. Itu kekuatan yang luar biasa. Iya, karena kalau kita mau bicara balas-balasan ya, satu hari dia membalas orang itu, oke, udah kena. Sebelumnya dia disakiti ya, kemudian dia membalas ke orang yang sama dan sudah kena, impas kan kondisinya satu sama nih. Tapi apakah dia bisa menjamin di kehidupan dia selanjutnya tidak akan ada orang yang berbuat seperti itu? Jangan lupa loh, apa yang kita tabur hari ini kita akan menuainya di kemudian hari gitu. Kita nggak boleh tutup mata akan hal itu. Kita menabur apa? Kalau kita menabur benih padi, maka kita akan menuai beras nantinya, akan menuai padi dan kita bisa menikmatinya. Kita nggak mungkin menuai yang lainnya gitu kan. Jadi kalau kita menabur kebaikan, kita pasti akan menuai kebaikan. Nah, kalau kita menabur apa yang tidak baik, maka kita juga akan menuai ketidakbaikan suatu saat nanti. Tapi saya percaya di dalam lubuk hati pemirsa yang mengirimkan SMS ini pasti sangat ada kerinduan yang luar biasa, karena saya percaya Anda adalah orang yang luar biasa sempurna dan Anda adalah orang yang baik. Anda adalah pribadi yang baik. Saya sangat percaya Anda bisa melakukan hal yang ingin Anda lakukan jauh di lubuk hati Anda. Anda pasti ingin melakukan yang terbaik, yaitu mengampuni. Saya ternyata menjadi orang baik itu pilihan. Betul dan keputusan sekali. Kita masing-masing. Ya. SMS selanjutnya dari 6444. Malam, saya Andre di Tanjung Pinang. Saya pernah disakiti sama seorang cewek, dia pergi dengan teman dekat saya sendiri. Apakah setiap wanita itu sifatnya sama? Tanya sama wanita, kalau itu jangan tanya sama saya. Kalau saya boleh nyanyi, yang tidak semua laki-laki. Tidak semua wanita. Sekarang. Biasanya Ana yang jago nyanyi ya, Pak ya? Iya. Iya. Mantan penyanyi dangdut. Enggak bercanda pemirsa. Iya, menurut saya sih tidak semua wanita seperti itu, karena kalau semua wanita seperti itu maka tidak akan mungkin ada keluarga yang bahagia. Tapi sejauh ini kita masih melihat kok ada contoh-contoh teladan-teladan dari beberapa orang yang ternyata keluarganya bisa bahagia gitu ya. Jadi saya sangat yakin kalaupun peristiwa ini diizinkan terjadi dalam kehidupan pemirsa yang mengirimkan SMS pada malam hari ini, pasti Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dari Anda. Anda mau dibentuk jadi pribadi yang memiliki karakter yang sabar dan tangguh. Dan suatu saat nanti Anda pasti akan mendapatkan calon yang memang sepadan dengan Anda. Karena Anda pribadi yang baik, Anda pribadi yang tangguh. Tentu kalau pribadi yang tangguh, pribadi yang baik, tidak sepadan gitu ya dengan orang yang ternyata menyakiti hati, dengan orang yang tidak setia. Anda kan bukan pribadi yang seperti itu. Tapi calonnya cukup satu kan, nggak gugur satu nombor seribu. Satu saja. Seperti itu dari saya. Ya, SMS selanjutnya dari 7501. Karena adat saya tidak berani mengatakan cinta, walau saya tahu itu suka sama saya sebenarnya naksir dia, tapi saya takut karena adat yang berbeda. Silakan Pak. Iya, memang kita perlu menghormati adat ya. Adat, masalahnya sayangnya tidak diceritakan secara detail adatnya itu sampai batasannya bagaimana. Mungkin kayak lagu Isabella Pak. Isabella. Karena adat yang berbeda. Nggak, maksudnya gini, apakah kalau misalkan sama saudara kandung, adat berkata tidak, bagaimana dengan agama gitu kan ya. Seharusnya nilai-nilai kita yang lebih tinggi itu adalah nilai-nilai agama dibandingkan nilai adat. Kalau menurut saya, agama di atas, nah ikuti nilai-nilai agama Anda. Agama Anda melarang tidak hubungan ini. Kalau hubungannya tidak dilarang, ya kalau saya lebih pegang agama daripada adat. Kalau saya, tapi kalau Anda mau pegang adat lebih tinggi daripada cinta atau daripada agama, ya silakan. Masing-masing orang kan pilihan. Ya. Kalau adat saya rasa bisa didiskusikan selama itu tidak bertentangan ekstrim ya. Misalkan contohnya beda agama, kalau saya jelas tidak menyarankan. Atau mungkin wanita kali Pak, sehingga dia tidak bisa mengungkapkan cintanya karena terbatas adat. Maksudnya kalau adat kan biasanya pria yang harus menyampaikan terlebih dahulu, tidak etis gitu. Itu gimana Pak kalau menurut ya? Kalau Anda tidak mau mengungkapkan, berikanlah tanda-tanda bahwa Anda menyukai kan gitu. Kan tinggal sinyal-sinyalnya saja.
Tanya sudah makan belum. Kalau enggak cari macomblang boleh? Boleh, bantuan pihak ketiga boleh, itu untuk membantu gitu kan. Misalkan ada pembinanya gitu kan, temui pembinanya, baru pembinanya coba tanya ke dia apakah suka atau tidak. Kan kadang laki-laki kan atau wanita kan ada malu atau minder di sana. Oke. Nggak apa-apa. Mau jadi macomblang Ana? Hubungi Ana. Mau mencari macomblang. Ini macomblangmu sebelah. Ya. Ya, Oke. SMS selanjutnya dari 5219. Saya Alex, saya mau tanya, kenapa saya ini sangat tidak percaya dengan istri saya, termasuk cemburuan. Tapi pernah saya melihat dia dengan seorang laki-laki. Tapi kenapa saya tak berani menyamparinya? Maksudnya menyamparinya. Ya, mendatanginya. Cuma di isi hati saya tak mau terjadi keributan. Jadi harus bagaimana saya sekarang? Terima kasih. Oke. Buat Alex, ada beberapa penyebab orang cemburuan. Yang pertama mungkin karena masa lalu Anda sering dibohongin mungkin. Atau ada pengalaman-pengalaman yang traumatis, dalam arti Anda pacaran, dikhianati atau ditinggal, atau mungkin maaf ada tanda-tanda yang nyata, misalkan loh dia kok jalan sama cowok. Nah, seharusnya kalau Anda melihat dia jalan sama cowok, seharusnya Anda bertanya saja, wong itu istri Anda. Itu kan istri Anda, kenapa emangnya? Tapi kalau lihat dari tipe kepribadiannya, mungkin dia tipe kepribadian yang stabil ya, yang tidak ingin ada konflik, tidak menyukai konflik atau tidak ingin ada konfrontasi. Tetapi sebenarnya kalau menyampaikan apa yang salah itu harus, betul, mau konfront atau tidak itu harus dilakukan sebenarnya. Betul, dua kan menjadi satu nih. Sudah nggak ada lagi istilahnya batasan-batasan di sana. Makanya kalau Anda tidak pernah bertanya, maka akan lebih membantu Anda berpikiran negatif lagi. Betul. Nah, kalau Anda klarifikasi siapa dia, ternyata sepupu, ternyata itu apa, rekan kerja, atau oh ini teman rekan kerja, atasan ngajak makan atau apa, kan perlu jelas gitu kan ya. Sehingga kita tidak berpikiran negatif. Kalau misalkan istri saya kerja, kemudian dia keluar diantar supir, dia akan beritahu saya, oh saya keluar sama supir, nggak ada masalah. Misalkan saya pas jalan sama Budita ada keperluan sesuatu, saya bilang sama istri saya, oh iya saya lagi keluar sama Budita. Tidak ada sesuatu yang ditutupin antara suami istri, itu nggak boleh ada. Begitu ada yang ditutupin, nah itu menjadi tanda tanya. Nah, saran saya buat Alex, belajarlah berani bertanya, berikan kepercayaan kepada istri. Tapi kalau misalkan istri yang ada tanda-tanda, nah itu Anda juga harus introspeksi diri. Jangan-jangan kan Anda pendiam, istri mau ngobrol, Anda diam saja. Misalkan mau ngobrol lagi, Anda diam saja. Akhirnya dia ketemu teman yang lain yang bisa diajak ngobrol enak, dia lebih enjoy sama orang lain. Nah, ini berbahaya. Kita perlu introspeksi diri dalam hal sana. Apakah kita sudah menjadi suami, bukan suami yang baik, suami yang baik bagi pasangan kita? Kalau istri, apakah saya sudah menjadi istri yang baik bagi pasangan saya? Jadi bukan tolak ukurnya bukan diri kita, bukan suami yang baik atau istri yang baik bagi diri kita, tetapi perlu dikomunikasikan juga. Betul. Ya ke arah apakah saya sudah cukup menjadi istri yang baik untuk pasangan. Ya, betul sekali. Oke, SMS selanjutnya dari 4433. Selamat malam New Life, saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi orang yang suka menyindir. Terima kasih. Sebenarnya sindiran itu sebenarnya bisa membangun kita loh kalau kita mau melihatnya dengan pola pikir yang benar. Sekali lagi, orang yang suka menyindir itu kan pasti ada nilai-nilai yang positif juga yang bisa kita pelajari darinya gitu ya. Ada nilai-nilai yang juga bisa membangun kita. Nah, apa nilai-nilai yang bisa membangun kita, pakailah itu gitu. Yeah. Orang yang suka menyindir itu juga bisa menolong kita loh untuk jadi orang yang lebih sabar, lebih rendah hati. Kadang-kadang kenapa sih kita nggak suka disindir? Karena tanpa kita sadari kita udah jadi orang yang merasa diri benar, Nah, kalau kita merasa diri benar kan tanpa kita sadari kita jadi pribadi yang sombong ya. Yeah. Kalau kita jadi pribadi yang sombong, jadi kita nggak suka gitu loh dikritik. Tapi kalau kita mau merendahkan hati, oh mungkin ada kritikannya yang bisa kita terima untuk membangun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Yang menariknya kadang-kadang kita dengar ceramah, kok ceramahnya nyindir saya, padahal nggak kenal sama penceramah. Nah, jadi sebenarnya kitanya sendiri kadang-kadang sebagian orang terlalu sensitif. Kenapa? Karena luka hatinya dia, karena nggak mau mengampuni, karena gambar diri yang salah. Jadi semua orang yang dia dengar, dia ngerasa, oh sindir saya nih, oh sindir saya nih, oh ini sindir saya, gitu kan ya. Padahal ada problem dalam dunia.